Nah, ini kita coba ya. Nah, seperti ini contohnya. Nanti untuk nampan kita taruh di sini di bawah. Nah, seperti ini. Nah, buat para sobat peternak yang mungkin sampai saat ini masih bingung untuk bagaimana cara membuat mesin penetas telur atau inkubator, mungkin video ini menjadi salah satu referensi bagaimana cara kita nanti membuat mesin penetas telur dengan cara yang sederhana, dan bahkan bahannya cuma menggunakan triplek yang berukuran 9 mm. Jadi teman-teman simak aja video ini untuk lebih pahamnya lagi. Nah, untuk yang pertama teman-teman siapkan aja untuk tripleknya yang berukuran 40 cm kali 60 cm. Di sini ada 1 lembar ya. Nah, kemudian teman-teman juga siapkan ukuran triplek yang 50 cm kali 60 cm. Di sini ada 2 lembar ya. Untuk nanti yang di bagian atas sama bagian bawah nanti. Nah, kemudian di sini teman-teman siapkan aja yang ukuran 50 cm kali 40 cm. Di sini digunakan untuk dinding samping ya, samping kiri dan kanan, dan sudah dibor untuk ventilasinya. Dan untuk bagian-bagian yang lain nanti akan dijelaskan pada saat perakitan ya. Nah, ini untuk yang bagian depan ya, yang ukuran 40 kali 60 sama kayak yang tadi, yang 1 lembar tadi, tapi ini udah versi dipotong ya. Nah, ini untuk yang bagian atasnya, kemudian ini untuk yang bagian tengahnya, bagian pintu yang sudah aku lapis 2 ini. Untuk yang di bawahnya itu udah dilem untuk nanti taruh engsel ya, sama nanti untuk kacanya. Nah, ini untuk yang bagian bawahnya. Ini sebenarnya tiga bagian ini ukurannya sama, yang 60 kali 40 cm tadi. Nah, kemudian ini ukuran 10 cm, ada 2 nanti untuk pembatas antara yang bawah dengan untuk nampan sama untuk raknya. Jadi nanti, dan ini untuk yang 60 kali 50 cm untuk atas dan bawah tadi ya. Yang ini untuk samping, untuk dindingnya ukuran 40 kali 50 cm. Nah, untuk di sini sebelum kita paku, kita lem dulu ya. Nah, sama seperti sebelumnya ya. Di sini sebelum kita paku, kita lem dulu dengan lem kayu.
Nah, di sini sebelum kita paku ya, jadi kita pasang dulu instalasi untuk lampunya dulu ini. Jadi nanti supaya setelah dipasang kita tidak susah lagi untuk memasang instalasi lampunya ya. Jadi kita pasang dulu biar nanti enak. Setelah itu baru kita tutup. Nah, untuk pemasangan bagian depan ini kalian opsional aja ya teman-teman. Bisa pasang bagian atasnya dulu atau bagian pintunya dulu. Nah, kalau aku sih lebih prepare untuk pasang bagian pintunya dulu, dan ini udah dilapis dua ya. Supaya apa? Karena memang kondisinya tidak tebal ya. Jadinya kita pasang bagian seperti ini dulu. Nah, kita pasang bagian engselnya dulu. Jadi nanti kalau misalkan bagian atasnya ada lebihan, jadi bisa kita potong. Tapi kalau misalkan kalian udah kerasa pas, bisa bagian atas dulu baru bagian pintu. Tapi kalau aku sih lebih prepare-nya atau lebih cari amannya kita pasang engsel dulu, baru nanti kita pasang bagian atas. Nah, untuk bagian engselnya ini kenapa kita lapis dua? Karena memang untuk yang 9 mm ini ukurannya sangat minim banget ya. Jadi tanggung kalau misalkan dipasang langsung. Jadi makanya harus dilapis dua dulu supaya agak bagusan dan bisa lebih rapi lagi gitu. Nah, setelah kita memasang pintu tadi, baru kita memasang untuk bagian atasnya. Supaya apa? Supaya kita tahu ketika ada lebihan nanti bisa dipotong. Tapi kalau ini kebetulan punya saya udah pas ya, udah sesuai. Jadi udah nggak perlu dipotong lagi. Tinggal kita paku aja, kita sesuaikan untuk antara yang bagian atas dengan bagian pintunya. Supaya nanti bisa lebih kayak lebih rapat lagi gitu. Nah, di sini setelah semua pemakuan selesai, kita langsung aja pemasangan untuk seperti termostat, habis itu alat pengukur atau pengatur suhu dari inkubatornya, dan juga untuk saklar atau jacknya itu ya. Jadi nanti kita pasang dan udah dibentuk seperti ini. Jadi teman-teman enak untuk tinggal melakukan pemasangan lagi, jadi lebih cepat gitu, lebih mudah untuk melakukan pemasangan.
Nah, setelah instalasi selesai, kita langsung aja kita untuk bikin raknya ya. Sebelumnya kita ukur dulu untuk bagian kayu yang sudah kita bikin ini, udah kita lem bagi dua supaya agak lebih tebal ya. Kita ukur, nanti kita potong nih. Nah, kita ukur dulu, habis itu nanti kita potong. Nah, di sini karena tidak ada kaca ya, jadi kita menggunakan plastik mika kayak yang untuk sampul dari buku gitu, yang bening. Jadi kita gunakan itu, nanti kita lem, habis itu kita lapisi sama triplek tipis supaya lebih kuat. Nah, inilah hasil akhir dari pembuatan mesin tetas atau inkubator yang kita buat dengan budget yang mungkin sekitar menghabiskan 200-an. Kita udah bisa membuat inkubator dengan kapasitas 60 butir. Karena kalau kita beli yang sudah jadi, apalagi di Kalimantan ini, kita pasti bakal mahal di ongkir yang pertama. Yang kedua, mungkin harganya kalau untuk yang 60 butir ini mungkin sampai 300-an. Jadi mungkin kalau dengan ongkir bisa-bisa sampai 500, tapi dengan kita bikin sendiri mesin tetas inkubator ini, kita hanya menghabiskan budget itu sekitar 200-an. Karena untuk alat mesin tetasnya ini harganya 50, saya beri di toko oren, dan untuk triplek yang 9 mm ini 130 kalau di Kalimantan. Mungkin kalau di daerah Pulau Jawa mungkin bisa lebih murah dan bisa mungkin kurang daripada 200 untuk totalnya.